Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukanindonesia.com. Hari ini Chandra hadir untuk Anda dan kita berada di podcast Satukanindonesia.com. Hari ini kita membahas sesuatu yang menarik, apalagi di Indonesia sedang hangat-hangatnya, sedang panas-panasnya, yaitu Cawapres, Cawapres ya, yang saat ini untuk Indonesia atau 2024 itu bacawa pres atau calon wakil presiden yang sudah ada ya, yang sudah berani menampilkan diri, diantaranya adalah Caimin ya, pasangan dari Capres ya, yaitu Pak Anies Baswedan. Di depan Chandra sudah ada Bapak Fernando ya, dari Bapak Fernando Emas, Rumah Politik Indonesia. dari Rumah Politik Indonesia ya, Rumah Politik Indonesia RPI ya Pak, sebenarnya. Role Indonesia sebenarnya, Role Indonesia. Role Indonesia. Jadi untuk mengukur. Subhanallah, luar biasa ya. Oke, selamat sore Bapak. Selamat sore. Hari ini kita berada di suasana Jakarta yang cuacanya lumayan gimana gitu Pak ya? Iya, agak ini gerak ya. Oke, dan kita berada di Jakarta Timur karena memang apa ya? Ini kantor Satukanindonesia.com atau studio kita berada di Jakarta Timur, dan ini alhamdulillah kita dapat matahari ya. Iya. Asap-asap atau mungkin polusi udara yang dari Jakarta tidak menutupi matahari untuk menghimpit kita ya. Oke deh. Ini Bapak apa kabar Pak? Baik, gimana Mas Chandra? Alhamdulillah sehat ya. Bapak kegiatan hari ini apa aja nih? Hanya ada beberapa ini adalah aktivitas. Soalnya keren ya. Katanya sebentar lagi sekitar jam 6 sore Bapak harus ada janjian juga ke Bekasi ya. Iya. Oke. Ini Bapak tinggalnya di mana sih Pak? Saya di wilayah Bekasi juga. Wilayah Bekasi. Jadi aman Pak ya? Iya. Soalnya kadang-kadang dari Jakarta suka ngebully Bekasi nih Pak ya. Bekasi di mana sih? Jauh banget. Iya, iya. Kayak udah berada di nelayan-nelayan. Oke, Pak Fernando. Iya. Hari ini ya, yang akan kita bahas adalah terkait dengan Cawapres ya, yang sekarang sedang hangat, dan beberapa waktu lalu Anies Baswedan telah istilahnya nggak tahu itu dipilihkan atau memilih sendiri ya terkait Wapres ya, yaitu Caimin dari Ketua PKB ini Pak ya. Bapak mungkin tanggapan dulu deh, tanggapan Bapak terkait dengan Caimin ini menurut Bapak gimana sih Pak? Iya. Kalau dilihat sejak awal kan memang kelompok koalisi perubahan ini mereka itu mengintip Cawapres itu dari orang-orang NU dan beberapa yang sudah beredar dan beberapa yang sudah menolak kan sudah muncul ke publik, misalnya seperti Bu Kofifa, terus Mbak Yeni Wahid. Jadi dari sini kan sudah bisa kita lihat bahwa koalisi perubahan untuk persatuan itu memang menginginkan cawapresnya Pak Anies Baswedan itu dari kalangan Nahdlin kan. Baik. Sehingga kalau saya teruskan, sehingga ya ketika Caimin menerima Pak Muhaimin Iskandar, ya berarti mereka sudah menemukan sosok yang dianggap mereka bisa menambah kekuatan mereka untuk bisa memenangkan kontestasi di 2024 yang akan datang. Karena bagaimanapun juga tidak bisa kita pungkiri, salah satu organisasi agama Islam yang terbesar itu kan NU. Jadi diharapkan Pak Muhaimin ini akan memberikan kekuatan penuh kepada pasangan Pak Anies dan Caimin. Walaupun kalau kita lihat kan tidak bisa kita pungkiri bahwa Caimin ini kan kurang bisa diterima juga di NU. Oke. Dan kalau di awal kan memang alasan-alasan mereka memilih Caimin ya, karena memang dari pihak Nasdem sendiri mengatakan bahwa untuk Nasdem ini ya di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur itu suaranya sedikit nih, ya kan? Makanya memilih Caimin ya untuk mendongkrak suara yang ada di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Pandangan Bapak gimana Pak? Apa itu benar seperti itu atau gimana? Memang apa yang disampaikan memang logis kan gitu. Tetapi kan tidak cuman Jawa Tengah, Jawa Timur, tetapi kan hampir seluruh Indonesia, karena kan Nasdem hanya sekitar 10% kan untuk perolehan suaranya. Tetapi kan kalau kita lihat memang kekuatan dari NU itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga kan sangat jelas sasaran mereka itu ingin menggaet para
pengikut yang ada di NU kan untuk para nahdlin kan untuk bisa menjadi pemilih mereka di 2024 yang akan datang. Oh gini Pak, kan NU kan sebenarnya kan tidak berpolitik ya. Hanya saja kan NU kan punya PKB sebenarnya, istilahnya sebuah partai yang kalau misalnya orang-orang NU pengen berpolitik ya bisa di PKB, bisa di P3 dan bisa di mungkin beberapa partai Islam yang lainnya. Dan ada juga yang mengatakan untuk NU ini kan terpecah ya menjadi beberapa ya, di antaranya yang ikut PKB ini ya, Caimin ya, atau mungkin yang ke arah Prabowo juga, ada juga yang ketiga yang dekat dengan PDIP. Nah, dari sisi rumah politik Indonesia seperti apa pandangan NU terkait dengan pecah menjadi beberapa itu? Kalau saya ikutin rilis yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei, yang mereka lakukan kan survei itu melihat kemana sih arah pemilih dari kalangan NU ini. Ternyata hanya 10%, hanya sekitar 10% ke PKB. Berarti kan nggak kuat sebenarnya. Jadi sebenarnya pilihan yang salah juga ketika kelompok koalisi perubahan mengambil Caimin menjadi cawapres. Seharusnya siapa Pak? Ada tokoh-tokoh yang lebih mumpuni sebenarnya dibandingkan Caimin, misalnya seperti Gus Yakul kan Menteri Agama saat ini. Saya melihat lebih bisa diterima Gus Yakul dibandingkan Caimin, karena walaupun mereka nanti tidak pemilih PKB, tetapi mereka akan memilih pasangan Pak Anies dengan Gus Yakul itu. Karena memang saat ini yang dilakukan Gus Yakul ya itu bukan dikatakan cari aman di pemerintah, tapi memang untuk saat ini beberapa waktu lalu yang saya lihat ya dari Gus Yakul itu juga memberikan semacam pernyataan, istilahnya jangan pilih pemimpin yang istilahnya ke identitas keagama segala macam itu, kurang lebih seperti itu. Gitu. Dan mungkin dari situ kali Pak ya, atau dari mana Pak? Jadi kan ini gimana Pak? Sebenarnya kan sudah memposisikan kontra dengan Pak Anies yang selama ini diidentikan dengan sosok kepala daerah pada saat itu, dan saat ini sebagai calon presiden yang menggunakan politisasi agama, politik identitas. Jadi sebenarnya udah ngambil posisi kontra dari pasangan itu. Tetapi kan begini, ketika beliau bagian dari wapres Pak Anies, kalau seandainya dipilih Gus Yakul, ini kan bisa menetralisir sebenarnya kan gitu. Jadi justru pengobat yang dianggap selama ini sosok Pak Anies seperti itu yang menggunakan politisasi agama. Jadi penawarnya lah ini kan sebenarnya ketika Gus Yakul dia diambil. Jadi sementara kalau Caimin, image negatifnya ini kan sangat kental ketika misalnya ketika awal mengambil alih kepemimpinan PKB dan menggusur Gus Dur dari Dewan Suro, ini kan jadi negatif, dan ini di kalangan Gus Durian kan nggak bisa diterima, dan di luar Gus Durian juga nggak bisa diterima lah. Jadi sehingga tidak akan bisa secara maksimal untuk mengambil suara dari kalangan NU. Walaupun memang dari informasi yang sudah saya dengar kan Gus Dur kan pada waktu itu ketika beliau masih hidup ya, kan sering kayak semacam berantem sama Caimin. Nah itu ternyata ada alasannya kenapa Gus Dur sering berantem sama Caimin ya. Banyak yang mengatakan karena ingin membesarkan nama Caimin ya. Gitu ya. Jadi kenapa berantem? Karena biar namanya naik terus gitu. Tapi kalau itu alasannya, pasti saat ini sudah berdamai Mbak Yeni Wahid dengan Caimin kan. Tapi sampai saat ini Gus Dur sudah nggak ada,
nyatanya masih berkepanjangan. Iya. bisa jadi seperti itu. Kita nggak tahu lah alasan sebenarnya kan gitu. Bisa jadi ini Yeni Wahid kenapa berantem sama Caimin juga pengen membesarkan nama Caimin lagi. Gitu ya. Oke, Pak. Tadi kan terkait dengan politik identitas ya kan, katanya tidak boleh memanfaatkan agama untuk mendongkrak suara. Nah, ini kan yang sedang viral juga Pak ya, dari sisi Pak Ganjar Pranowo ya, kan kemarin ada video ada RCTI maksudnya itu Pak Ganjar istilahnya berakting lah dalam hal itu dalam membuat video azan lah gitu, mungkin semacam video klip azan. Pandangan Bapak seperti apa Pak? Apakah ini termasuk politik identitas atau bukan? Ini kan hanya memanfaatkan momentum, kesempatan kan gitu. Kalau saya melihat Pak Ganjar itu hampir sama ketika misalnya ada sebuah sinetron, terus kemudian ada salah satu cawapres atau capres muncul di situ, ditampilkan, atau misalnya begini, ada event atau ada sebuah kegiatan, sebuah acara di televisi, misalnya kan ada acara-acara, ada ketoprak, iya, atau humor, acara seperti ini, acara untuk lomba musik misalnya kan, lomba nyanyi, jurinya diambil dari apa ini. Ini kan hampir sama seperti itu kok, kecuali ada pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Pak Ganjar berkaitan dengan nilai-nilai sebuah agama. Kan gitu, ini baru bisa kita katakan politisasi agama. Tetapi ini kan beliau sedang presiden ya. Memang. Apa gimana Pak? Hanya Indonesia. Itu kan salah satu strategi sebenarnya. Hanya karena beliau yang punya kesempatan itu. Tim kreatif lah ini ya. Kegiatannya tim kreatif ya. Jadi itu saya melihat ini tidak ada politisasi agama karena kan hanya memanfaatkan tuh momen azan, ditampilkan sosok apalah kan, misalnya seperti selama ini kan kalau saya lihat azan itu kan selalu menampilkan kegiatan-kegiatan, misalnya siapa yang tidak kenal kita kenal pun dimunculkan di situ kan gitu. Di azan kalau dulu kan ya Chandra sering melihat ini ada di situ ada kayak apa ya, dari suara ada gitu. Atau yang lain-lainnya kan misalnya seperti kegiatan orang gigi pernah ya. Iya, jadi ini hanya aktivitas biasa yang dipakai, kecuali ada pernyataan-pernyataan yang terlontar dari Pak Ganjar itu baru bisa dikategorikan sebagai Pak Ganjar hanya wudhu. Aktivitas. Iya. Yang ada suara adat. Oke, mungkin itu sebuah kegiatan yang baik lah ya, karena memang adat itu kan baik. Iya, justru kan malah nilainya positif kita lihat. Bagaimana seorang menunjukkan seorang pemimpin itu yang harus harus memiliki ketaatan beragama. Gitu. Baik, tadi kan sudah kita bahas terkait dengan Anies dan juga Caimin ya. Nah, itu terkait dengan Pak Prabowo nih Pak ya. Jelas-jelas saya sering lihat ya, Pak Prabowo saatnya ya. Kampanye itu mungkin kata-kata kampanye atau mungkin kata-kata yang menarik lah ya. Pak Prabowo 2024 saatnya gitu ya. Pandangan Bapak dari Rumah Politik Indonesia terkait dengan pencapresan Prabowo lagi ini Pak gimana? Iya, ini kan tentu Pak Prabowo dan tim yang ada di Gerindra punya hitung-hitungan tersendiri. Karena kan Pak Prabowo ini kontestasi keempat ya yang akan diikuti Pak Prabowo, karena sebelumnya cawapres sekali pada saat dengan Bu Mega, sebagai capres 2 kali yang waktu itu berhadapan dengan salah satunya Pak Jokowi kan gitu. Yang ini akan keempat. Ya kita harap yang terbaik aja tuh Pak Prabowo kan gitu. Apa yang terbaik, karena bagaimanapun juga apa yang diupayakan oleh masing-masing capres ini kan saya melihat secara visi misi semua kan baik-baik gitu. Namanya jualan nggak mungkin semua janji itu manis. Apalagi sampai salah satu program beliau akan memberikan makan siang dan minum susu gratis kepada para siswa kita seluruh Indonesia. Ini kan tentu
sangat baik kalau kita lihat. Tetapi kan iya, dan untuk kepentingan sumber daya kita ke depan. Tetapi kan untuk realisasinya kita tuntut nanti kan gitu ketika beliau terpilih. Tetapi begini, ini kan banyak juga orang yang sedang meributkan masalah usia juga, dan ini kan menjadi salah satu judicial review yang diajukan ke MK supaya misalnya harus maksimal berapa kali bisa mencalon, maksimal berapa umurnya kan gitu. Tetapi kan begini, selama yang bersangkutan masih sehat ya silakan saja. Kalau kan Pak Maruf Amin sebagai cawapres usianya berapa? Udah 70. Iya, itu udah 10 juga. Udah 10 juga. Harusnya Prabowo nggak ada masalah. Ya, nggak ada, karena kan luar negeri juga kalau kita lihat beberapa kan termasuk Presiden Amerika kan sudah cukup juga umurnya. Iya. Yang penting secara kesehatan memang memenuhi untuk bisa dicalonkan sebagai capres. Di tes awal daftar ke KPU juga ya, kan ada tes pasti ada pemeriksaan kesehatan. Hanya sekarang kan yang menjadi tanda tanya siapa kira-kira cawapresnya kan gitu. Ya, karena satu sudah hengkang karena sudah gak sabar, yang tadinya Caimin kan. Terus sekarang kan tinggal ada beberapa yang coba coba dikalkulasi secara politik bagaimana peluang mereka untuk bisa membantu kemenangan. Misalnya seperti Pak Erick Thohir itu kan, Pak Erick Thohir yang diajukan oleh PAN, kemudian Pak Erlangga yang diajukan oleh Golkar, dan juga mungkin Pak Ridwan Kamil juga yang merupakan kader Golkar bisa diperhitungkan. Tetapi kan gini, pasti ada juga perhitungan-perhitungan lagi di luar ini, di luar sosok-sosok ini, karena kan pasti sangat terbuka. Dan kemarin itu kan ada sebuah foto yang kayak intim banget ya, asik banget ya, sedang ngobrol di taman apa di istana ya, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Apakah nanti dari ruang politik Indonesia juga bisa memprediksi bisa beliau berdampingan Mahfud MD dengan Ganjar? Kalau seperti ini hampir sama sih, kedua capres ini masih cair sebenarnya untuk peluang-peluang siapa menjadi pendamping mereka, karena kan tetap melakukan kalkulasi secara politik. Tetapi kalau kita lihat di PDIP kecenderungannya hampir seperti Bu Mega dengan Pak ketua PBNU pada saat itu Hasyim Muzadi. Terus sekarang Pak Jokowi dengan Pak Kiai Ma'ruf. Jadi hampir sama nanti akan dimunculkan pasangan Pak Ganjar Pranowo ini. Jadi sekarang ini sebenarnya kalau saya lihat PDIP sedang melihat sosok yang berpeluang untuk mendatangkan pemilih, meningkatkan elektoral mereka kan gitu. Bukan lagi kepada yang memiliki kualitas ya. Bukan memiliki misalnya seperti Sandi yang memiliki modal secara finansial kan gitu, tetapi juga bagaimana kemampuan untuk meningkatkan elektoralnya. Jadi kalau beberapa nama yang muncul misalnya seperti Prof. Mahfud, ini kan salah satu yang dipertimbangkan. Dia seorang kiai juga namanya. Walaupun nggak diakui NU kan gitu. Tapi beliau ceramahnya bagus juga. Iya. Dan yang sangat terbuka untuk dipertimbangkan. Ada satu nama lagi, Habib Lutfi. Iya. Sebenarnya cukup layak untuk menaikkan sangat gitu ya. Sangat baik untuk dipertimbangkan. Cuman kan sekarang bagaimana kemampuan beliau itu mendulang suara dari Jawa Timur, karena kan beliau posisinya kan Pekalongan ya. Baik. Oke, Pak, berarti untuk Pak Prabowo atau mungkin Pak Ganjar Pranowo ya, nanti untuk cawapresnya apakah juga meniru Anies Baswedan nih yang mengambil dari istilahnya NU atau mungkin PKB. Nah, kalau dari sisi Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar kira-kira juga mau mencari suara NU nggak atau gimana? Kalau saya melihat begini sebenarnya, kalau mencari pasangan itu memperlemah
lawan, tapi memperkuat menguatkan kita. Karena kalau tetap dari kader NU yang diambil berarti hanya melemahkan pasangan Pak Anies dengan Pak Muhaimin, tetapi menambah peluang lawan kan gitu. Karena kalau misalnya Pak Ganjar akan mengambil dari kelompok NU, dari kalangan NU atau tokoh agama, berarti ini kan hanya berebut suara dengan Pak Anies. Begitu pula nanti misalnya Pak Ganjar ngambil dari militer, latar belakang militer, misalnya Pak Andika atau Pak Muldoko atau siapapun, ini kan memperkuat Pak Anies, Pak Muhaimin, karena memperlemah Pak Prabowo, kan gitu. Kecuali begini, kecuali ada strategi membuat pasangan baru, memunculkan pasangan baru, misalnya membuat poros baru. Itu sangat mungkin juga. Kalau ini dari AHY atau Demokrat sendiri ada kemungkinan membuat sebuah pasangan capres-cawapres kan? Ini makanya tergantung dari salah satu capres yang memiliki kekuatan ini kan, misalnya Pak Prabowo didukung oleh Partai Golkar, Gerindra, Partai Golkar dan PAN. Kalau ingin membuat poros baru untuk menggerus suara Pak Ganjar dan Pak Anies, memunculkan poros baru, cukup kan dengan mengeluarkan Golkar misalnya berpasangan dengan Demokrat, karena kan suara Gerindra dengan PAN sudah cukup, sudah 21% ya kalau nggak salah. Jadi tinggal di sini nanti pasangan yang baru ini kombinasinya kan akan dibuat, misalnya dari kelompok, dari sosoknya cawapresnya dari kalangan nasionalis dan tokoh agama. Ini kan berarti menggerus sana tapi tetap memperkuat. Misalnya kalau kelompoknya PDIP yang membuat poros baru, berarti kan misalnya pasangan yang akan dibentuk poros baru ini tentu yang bisa menggerus suaranya Pak Anies dengan Pak Prabowo. Kira-kira siapa yang bisa dimunculkan? Misalnya Pak Gatot Nurmantio akan bisa menggerus suara Pak Prabowo karena sama-sama berlatar belakang militer. Kemudian bisa menggerus suara Pak Anies karena Pak Gatot ini juga sosok yang didukung oleh 212 yang selama ini juga mendukung Pak Anies. Itu seorang militer, tapi dia religius juga. Iya. Jadi tinggal bagaimana coba melakukan, karena kan itu sesuatu yang mungkin ya ketika dilihat harus memunculkan calon baru, poros baru untuk bisa menggerus suara lawan. Berarti sebenarnya teman-teman atau sahabat Indonesia.com yang dimanapun Anda berada ya, saat ini sebenarnya untuk cawapres itu melimpah lah ya, stoknya itu ya, melimpah, dan juga potensi-potensi itu banyak lah ya. Banyak. Tinggal ini jangan sampai salah strategi ya. Iya. Mana yang diambil nih, jangan sampai tuh apa yang ini nih dengan gitu ya. Tapi ini kalau kita lihat misalnya, ini Bu Kofifa cukup bernilai juga ini benar kalau saya lihat. Karena kan beliau sebagai gubernur Jawa Timur akan bisa membantu kalau diambil Pak Ganjar. Jadi selain kader NU, beliau juga sosok perempuan. Benar ya. Tadi dapat dua ya, dapat dari agama, sisi agamanya, dari perempuan-perempuan Indonesia. Perempuan aja deh gitu kan. Ini yang tanpa mikir ya, tanpa berpikir perempuan aja deh gitu ya. Berarti teman-teman ini mungkin dari ada 3 sebenarnya di Banten, karena sebagai kepala daerah yang pernah memimpin Jawa Timur, akan sangat bisa secara maksimal mendapatkan dukungan dari Jawa Timur, dari NU kan, ketokohan di NU, terus kemudian dari itu tadi perempuan, kemudian kalau di Pak Prabowo kan ada Pak Erik, ini memang cukup sangat bisa diharapkan untuk mendapatkan dukungan dari luar Pulau Jawa. Jadi teman-teman ini
menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini. Hanya saja nih Bapak janjian jam 6 kan? Beliau pasti ketar-ketir nih, apakah dari arah Jakarta menuju ke Bekasi ada kemacetan yang begitu ramai di Keranji. Di Keranji. Tapi pernah nggak sih Pak, Bapak selain lewat Keranji itu ada jalan tikus itu pernah nggak? Tetap Muter sama aja, gitu ya? tetap sama aja. Sama aja ya, waktunya sama aja tuh ya. Untuk memutar Karena kan muter ya. menunggu Iya. ujungnya sama ya. Sama. Oh gitu ya. Jadi buat teman-teman ketika Anda ingin bepergian ya, lebih baik menunggu di tempat apa janjian itu 1 jam ya, nggak masalah, daripada Anda terburu-buru di jalan Pak. Iya. Buat segala macam ya, Betul. enak Pak. Oke, kesimpulannya apa Pak yang kita bicarakan hari ini? Atau mungkin Bapak ada ide-ide lain seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa ada loh beberapa pilihan yang cantik ini, tinggal PDIP atau mungkin Gerindra memilih ya untuk cawapres ini dari pihak apa ya, Rumah Politik Indonesia. Atau mungkin Bapak ada kesimpulan lain nih, karena ini terkait dengan rebutan suara Islam ya. Iya. Rebutan suara Muslim. Silakan. Saya hanya berharap para capres ini memilih cawapres itu yang benar-benar bisa diajak kerjasama nanti. Jangan nanti misalnya sebagai pengganggu di dalam pemerintahan karena ingin dapat porsi yang sama dengan presiden dalam pembagian tugas, dan kemudian harus yang sama-sama sejalan untuk kepentingan NKRI. Karena bagaimanapun juga pemilu kita itu dilaksanakan hanya untuk kepentingan negara, masyarakat. Jadi jangan sampai ada agenda-agenda di luar itu. Karena jangan sampai nanti juga pemilu kita itu juga akan dimanfaatkan untuk membuat rusuh gaduh oleh kelompok-kelompok tertentu hanya karena pasangannya juga nggak menang kan gitu. Jadi jangan adalah agenda-agenda, karena bagaimanapun juga pemilu itu 5 tahun sekali. Mari kita kita jalani dengan senang lah, dengan sukacita. Jangan ada konflik, jangan ada isu-isu yang tidak enak, yang tidak sehat seperti politisasi agama. Kemudian jangan lagi ada politik uang, karena itu sangat merusak. Sangat merusak ketika para capres cawapres harus mengeluarkan modal banyak. Takutnya nanti ketika beliau bekerja itu mengembalikan modal. Iya. Jadi korupsi ya. Oke. Baik teman-teman, itu menarik sekali ya dari Rumah Politik Indonesia. Beliau sudah menyampaikan berbagai hal. Usahakan Anda tonton sampai habis ya acara ini dan share ke teman-teman Anda, karena ini adalah perbincangan yang sangat menarik teman-teman ya. Dan usahakan, atau mungkin harapan cadar ya, harapan dari Satukan Indonesia.com, kedepannya kita tidak ada cebong kamera lagi. Kalau yang dari Pak Anies kan istilahnya mengatakan bahwa kita dulu saatnya kebinekaan itu ada, ya kan? Persatuan dan kesatuan itu ada, ya kan? Ngapain sih kita istilahnya ketika ada sebuah berita yang di komentar itu udah berantem ya? Iya. Saya mau rekam, Betul. Itu udah menguras energi ya, istilahnya membuat kita jadi negative thinking. Kita tadinya sama keluarga yang juga tahu kita harus berantem dengan sas dan sebagainya. Harapan kebinekaan kedepannya adalah ya, baik dari Pak Prabowo, dari semua pihak usahakan untuk kebinekaan itu tetap. Jadi semua kelompok, semua tokoh-tokoh politik, semua elit politik harus mendukung untuk persatuan kebinekaan. Karena bagaimanapun juga rame di bawah itu karena dipertontonkan juga oleh elit politik, dan juga bagaimanapun juga ribut di bawah itu akan merusak persaudaraan, tidak akan membuat persatuan dengan istilah-istilah yang tadi ada kampret, kecebong itu kan. Dan saya masih perhatikan itu masih muncul sekarang juga, masih ada. Oke, dan semoga nanti tidak ada lagi, yang ada hanya satu Indonesia. Iya. Indonesia satu, dan satukan Indonesia. Satukan Indonesia. Pak, terima kasih Pak. Oke, Maaf ya, jadi makasih Mas Sandra. mengulurkan waktu Bapak harus ke Bekasi buru-buru nih Pak. Teman-teman, Satukan Indonesia.com pamit undur diri, sampai ketemu di waktu dan volume yang tidak berbeda. Saya Chandra. Saya Fernando Mas. Oke, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.